yang bisa bahasa Arab, itu ada kitab namanya ini Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Itu Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Kecil kitabnya, buku saku lah ya. Tapi kalau Anda bisa belajar dengan baik, itu baru dengar hadis, baru dengar, nggak disebutkan statusnya, itu bisa menyimpulkan dengan cepat, oh ini sahih, ini dhaif. Ini dhaif dengan catatan. Nah, kita belajar itu dulu ya. Waktu belajar mustalah hadis itu, kitab itu salah satunya, kecil ya. Jadi belum disebutkan, oh ini ngerti nih, oh ini ada ilmunya, itu ada ilmunya ya, ada standar, ini kalau ada begini rumusnya begini, ini rumusnya begini, nanti didetilkan setelah itu. Makanya nggak sembarangan ngajinya. Nah, harus paham, jangan kalau orang awam kesimpulannya begini, kalau bukan di Bukhari, nah itu dhaif. Karena yang paling sahih dia Bukhari, yang paling sahih di Muslim, gitu kan? Nah, berarti awam Anda. Ya, tidak begitu kesimpulannya. Hadis yang disusun, yang dikumpulkan sahihnya saja dengan tujuan tertentu ditemukan di Al-Bukhari. Tapi tidak semua hadis sahih ada muncul di situ. Karena Imam Al-Bukhari pun punya waktu hidup yang terbatas, akses yang terbatas, tempat tinggalnya terbatas, sehingga tidak semua kitab hadis bisa beliau kumpulkan hadis-hadisnya di dalamnya. Dilengkapilah oleh Imam Muslim. Imam Muslim juga punya keterbatasan, nggak semua ada di situ. Ketika keduanya meninggal dunia, dipelajari, oh ini metodologinya seperti ini, syarat Muslim begini, gurunya Al-Bukhari begini, dikumpulkan, maka muncul namanya Al-Hakim dari Naisabur, Al-Hakim Naisaburi. Maka bikin kitab namanya Al-Mustadrak yang disusulkan kepada syarat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang belum diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, yang sudah dilengkapi, yang belum ditambahkan dengan syarat keduanya, makanya disebut Al-Mustadrak yang disusulkan pada dua syarat itu. Jadi nggak semua yang sahih-sahih itu bisa ditemukan semua dari Nabi itu di Al-Bukhari, di Muslim nggak semuanya. Nah, kalau kita mau ngaji tentang komprehensi, panduan hidup yang umum tentang Nabi 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi, cari kitab jami'. Seperti Al-Bukhari, makanya disebutnya jami'. Muslim disebutnya jami'. Kitab hadis yang disusun secara tematik komprehensif tentang panduan kehidupan. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Di dalam kitab saya ini ada tema-tema yang menghimpun kebiasaan hidup Nabi, sunnahnya dan kehidupan hariannya, berisi 97 topik. Kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi dan seterusnya. Nanti ada subtopiknya. Misal Kitabul Ilmi, Anda nih mau belajar, gimana cara belajar yang benar? Dari mulai mengondisikan hati, mencari tempat yang baik, guru yang baik, menetapkan waktu. Sampai ada begini Bu, ada pengajian ibu-ibu, kenapa dipilih hari Kamis salah satunya? Di tempat mana mesti belajar? Sampai sebegitunya Bu. Detil Nabi itu, sampai mengatakan, siapkan ya yang ibu-ibu hari ini di tempatnya ini. Dan itu pembahasannya spesifik. Kalau ibu-ibu keluarkan materi itu di pengajian ibu-ibu, itu luar biasa, terkurikulum. Coba dari sekian banyak ibu pengajian yang ibu ikuti, terbahas nggak tentang perempuan di situ semua? Jangan-jangan bahasanya terlalu tinggi-tinggi, tapi persoalan perempuan sendiri tidak dikuasai. Spesifik bahasan itu. Nah, tapi kalau Anda ingin mengaji, misalnya kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema fikih, nah, itu pindah ke kitab sunan. Kitab apa? Sunan. Makanya babnya nanti tentang taharah, setelah itu tentang sholat, naik terus sampai terurut, sampai fikih belajar dan sebagainya. Itu kitab sunan namanya. Nah, makanya tidak semua persoalan fikih ada di Al-Bukhari. Coba ya, Anda i'tidal tuh, sami Allahu liman hamidah, terus sujud. Mau sujud tuh, turunnya itu pakai lutut dulu atau telapak tangan dulu? Silahkan cari di hadis Al-Bukhari. Itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena adanya di Abu Daud. Bukan berarti tidak sahih. Tadi yang saya katakan, ada motif tersendiri dalam menyusun. Tujuannya apa? Ini kitab ini tujuannya apa? Nah, mesti paham seperti itu. Jadi jangan disimpulkan di Abu Daud ini hadisnya tidak semua sahih. Memang benar. Tapi harus paham ketika menempatkan ini tujuannya apa.
Gitu. Oh, imam besar, Abu Daud itu imam besar. Nanti kalau pengen ngaji hadis, kita ingin tahu runtutan sanad periwayatnya untuk meneladani. Sayyidah Aisyah, Bu, berapa hadis diriwayatkan? Topiknya apa aja? Ini yang lagi belajar-belajar nih. Ibnu Abbas itu berapa hadis? Ibnu Umar berapa hadis? Abdullah bin Amr bin As berapa hadis? Terus Anda mau jadi apa? Ingin mengikuti kepintaran Ibnu Abbas. Saya pengen jadi ahli tafsir. Ini yang jurusan-jurusan tafsir, yang di UIN, yang di PTIQ, yang macam-macam. Pernah nggak mengeluarkan sirahnya ahli-ahli tafsir di zaman Nabi dari kalangan sahabat? Hadisnya berapa? Bagaimana metodologi memahaminya? Coba itu. Nah, itu nanti ada musnad namanya. Jadi musnad itu hadisnya ditampilkan berdasarkan periwayatnya. Makanya ini musnad Sayyidah Aisyah, musnad Ibnu Abbas, musnad fulan radhiyallahu taala anhum jami'ah. Jadi kita bisa klasifikasikan. Kalau pengen nyari hadis tematik berdasarkan urutan alfabetis A, B, C, D, alif, ba, ta dan seterusnya, nanti ada mu'jam At-Tabrani misalnya. Ngaji begitu. Nah, ini yang ada di Sunan Abu Daud diantaranya, juga ada di Ibnu Majah, juga ada juga di Musnad Ahmad. Ya. Baik, jadi ini yang pertama kali saya sampaikan singkatnya, hadis ini bersanad, ditempatkan dalam urutan tematik untuk menunjukkan tuntunan fikih dalam menuntut ilmu. Jelas? Belum saya terangkan deh ya. Jadi kalau fikih artinya cara menuntut ilmu, cara mengajarkan ilmu, cara memahami ilmu sampai cara menyampaikan ilmu. Nah, yang dimaksud di sini yang mana nih? Diteruskan hadisnya. Man ta'allama ilman. Nabi SAW menyampaikan man ta'allama ilman. Awas, hati-hati ya. Siapapun yang mempelajari satu ilmu. Kalau man itu menunjuk pada bentuk tunggal, tapi maknanya general. Bahasa sederhananya menunjuk pada setiap orang bersifat umum, tapi personal, satu-satu. Laki-laki, perempuan, makanya diartikan siapapun. Siapapun kan setiap orang. Jelas? Nah, saya koreksi sedikit terjemahan barang siapa. Nah, suka ada man diartikan barang siapa. Nah, saya agak kurang sepakat dengan terjemah itu. Karena sampai sekarang pun saya duduk, saya masih bingung itu barang punya siapa. Belum saya temukan itu. Ya. Jadi man siapapun. Kalau mau lebih dalam begini, kalau ada kata man, rasakan hadis itu untuk kita. Nabi sedang bicara pada kita secara personal. Ya, saya suka mengartikannya begini, Adi Hidayat gitu, secara pribadi itu begitu. Dan merasakan Nabi yang sedang menyampaikan. Kita baca hadis Nabi, hadisnya kan dari Nabi, artinya Nabi kirim surat buat kita, cuma disampaikan lewat sahabat-sahabatnya, begitulah kurang lebih. Ya, Anda dapat surat dari yang paling Anda cintai, kan senang. Kita itu kan cinta sama Rasulullah. Terus dikasih kabar sama Nabi itu, dititipkan kabar ini lewat sahabat-sahabatnya sampai ke kita. Tuh. Kan di hadis-hadis wada tuh begitu. Tolong sampaikan ya. Boleh jadi nanti yang mendengar lebih paham daripada yang menyimak sekarang. Kan begitu. Kan standar baca hadis tuh begitu. Jadi kalau kita dapat hadis Nabi, kok kenapa sih Anda yang terpilih sekarang bukan orang lain? Kenapa mesti Anda gitu? Kan ada kasih sayang Allah di situ. Makanya kalau ngaji hadis, Imam Malik tuh yang bisa mendapatkan adab ini. Imam Malik tuh kalau mau ngajar hadis, itu selalu memosisikan bahwa beliau mengajarkan seakan-akan Nabi itu berada di hadapannya. Awas, kalimat seakan-akan ini penting tuh, ya. Supaya tidak disalahpahami, ntar besok-besok muncul lagi lain lagi gitu kan. Mirip dibilang sama gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini udah jangan lompat-lompat lah, sini aja fokus. Nah, Imam Malik tuh begitu, sampai satu kali ketika beliau ngajar itu ada hewan menyengat. Kalau kita kayak lebah lah atau tawon gitu, itu menyengat bagian beliau, itu nggak berubah wajahnya, begini aja. Ketika ditanya, ya guru, tadi kan ada hewan menyengat Anda, kenapa Anda tidak berubah? Untuk menghormati hadis yang sedang saya bacakan. Jadi kalau mau ngajar hadis Nabi itu spesial, bajunya diperbaiki, dirapikan dan sebagainya itu. Ya,
karena ta'zimnya terhadap Nabi, hadis Nabi, cintanya kepada Nabi. Jadi seakan-akan memang merasakan ini Nabi itu saking sayangnya sama saya, ngirim hadis ke saya, cuma dikirimkan lewat si fulan. Pernah merasakan itu enggak? Nah, itu ngaji seperti itu tuh mahal sekali. Anda sih enak aja, innamal a'malu binniyat dan seterusnya, hafal, tapi punya nggak baca itu dengan rasa gitu? Nah, ini merasakannya seperti itu. Ya, sama dengan begini, baca Quran, pernah nggak merasakan saking sayangnya Allah sama saya dikirimkan ini ayat ini? Makanya disebutnya surah pakai sin. Apa bedanya dengan surah pakai sod? Ada pakai sin, ada pakai sod. Suratun dengan suratun, apa bedanya? Nah, ini agak mahal nih. 5 juta yang tahu tuh. Serius. 10 juta. Serius. Udah waktu habis. Habis waktunya. Kalau pakai suratun, sod, an-nazru ila syai'i bimujarradati ru'yah, melihat kepada sesuatu ya hanya dengan menatap saja, memunculkan gambar, bil basar namanya, itu surah. Jadi cukup melihat dengan pandangan kasat mata, kita paham itu apa. Itu suratun pakai sod. Contoh, Anda keluar dari sini, lihat mobil, lihat motor, kan mereknya beda-beda. Cuman lihat aja, Anda ngerti kan? Oh, mobil yang ini lebih cepat daripada yang itu, cc-nya lebih tinggi. Cuman lihat gambarnya saja, itu suratun pakai sod. Tapi kalau pakai sin, an-nadhru ila syai'i biquwwatil basirah. Yang pertama basar, yang kedua basirah. Melihat dan memahami pada sesuatu dengan kedalaman hati. Bedanya dengan Quran, kenapa pakai sin suratun? Ini ngaji agak dalam nih. Karena Quran itu nggak bisa cuman sekedar lihat Anda paham isinya, nggak bisa begitu. Cuman lihat terjemah langsung paham, nggak bisa. Ngajinya mesti dalam sampai ke hati. Baca Quran itu mesti sampai ke hati supaya merasa ada pengaruh dalam Quran, minimal getaran iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Kalau dibacakan kepada dia Quran itu ada getaran, bertambah keimanannya dan semakin dekat hubungan dengan Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sampai ada sifat itu. Makanya kenapa disebut suratun, bukan sekedar makna hakiki yang membatasi antara satu surat dengan yang lainnya, bukan sekedar itu. Kalau kita dalami, itu nggak ada satupun huruf dalam Quran kecuali punya makna, sampai harakatnya, ya. Kalau lebih dalam nanti dikumpulkan di Al-Fatihah, Al-Fatihah dikumpulkan di Basmalah, Basmalah dikumpulkan di huruf ba, ba dikumpulkan di titik. Jadi setiap ketemu titik kenal Allah. Ya, tapi itu agak dalam tingkatannya, ya. Harus step by step ngajinya. Nanti ada kaidah-kaidahnya di situ. Nah, dia tunjuk masing-masing kita. Seakan Nabi itu kirim informasi ke kita, dititipkan lewat orang lain. Ada hidayat, ya, fulana. Man, siapapun ta'allama ilman, yang belajar satu pengetahuan. Awas. Berarti kalau ta'allama, belajar, untuk murid, untuk guru. Murid. Guru juga sama, karena guru yang baik itu selalu belajar. Berarti untuk kita semua, untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Ini nggak pakai darosa ya. Awas. Karena nanti ada hadis-hadis juga menggunakan kata darosa dan turunannya, misalnya tadarus. Contoh di hadis Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Apa bedanya? Kalau darasa itu belajarnya ringan. Yang kedua, kadang-kadang nggak terlampau serius, dalam arti pemahamannya nggak terlalu tinggi, biasa saja. Makanya tempatnya sering disebut madrasah sekarang. Ya, SD madrasah, SMP madrasah, pindah ke kampus jadi kuliah, jadi jamiah, lebih komprehensif, nggak seperti anak SD belajarnya, gitu. Ya, anak SD kan biasa banyak mainnya, jadi kalau ada anak kuliah banyak main, SD itu. Nah, di Islam tuh lengkap, nama-nama itu detail sekali. Ya, anak SD tuh main-main,
duduk di belakang gitu kan, main, nggak mau tanya kecuali dipanggil, gitu kan, absen biasa, gitu kan. Nah, itu SD itu. Ya, jadi kalau Anda masuk kampus, ya duduk di kelas bangku deretan belakang, gitu kan. Nah, di dalam kelas penuh dengan obrolan, lihat kanan kiri, ya nggak pernah nanya, titip absen. Minggu tenang jadi minggu sibuk, ya kan? Besok ujian, malam minggu catatan teman. Nah, itu SD, ya sibuk deh itu. Nah, kalau sudah levelnya tinggi, lebih komprehensif pemahamannya, lebih luas, makanya disebut jamiah, yang komprehensif ilmunya, kuliah yang menyeluruh, nanti ada takhusus di dalamnya, kajiannya ilmiah, pemikirannya dalam, ya. Nah, itu kalau sifatnya sudah mendalami untuk mendapatkan inti ilmunya, bukan sekedar cara taunya. Kalau darasa itu yang penting ada yang dibaca, yang belajar, ya dikaji, tidak menuntut kesungguhan yang sangat serius secara umum, ya, makna umumnya. Untuk mendalami ilmunya itu darasa. Ada satu nabi yang senang baca, belajar, kumpulkan itu. Idris namanya. Makanya disebut Idris, seakar dengan kata daras, durus. Nabi Idris alaihissalam. Ya, darasa tuh kaji. Makanya kecil-kecil anak-anak TK, SD itu kan kalaupun belajar ngaji kan yang singkat-singkat, yang penting bisa baca. Enggak dituntut paham artinya. Ya kan? Makanya ngajinya kan pembuka aja, kenal alif, kenal ba, aba, tata, baba, abata, kan? Itu aja. Ya. Kalau ditanya kan nggak tahu itu apa. Sama dengan anak SD. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini tetangga Budi. Tapi kan nggak pernah ditanya siapa itu Budi, tinggal di mana Budi. Yang penting bisa baca. Dulu kan begitu kita tuh. Fata fa lam doma lu apa lu. Itu aja dulu. Kayak lampu semprong, Bu ya. Saya masih ngalamin Bu suasana itu tuh. Lampu semprong, anak sekarang mungkin nggak tahu tuh. Ya. Tapi kalau kita ngajinya agak dalam tuh, ada kesungguhan, dapatnya pengen ilmu, berubah katanya, singkatnya jadi ta'allama. Ya ta'allamu ta'alluman. Man ta'allama, siapapun ta'allama. Jadi ini isyarat dari Nabi, sifat orang Islam tuh kalau ngaji yang betul, sampai tahu ilmunya. Ada tak itu mengawali, menunjukkan kesungguhan, diantara makna-maknanya serius. Ya, kalau mau benar, mau paham, ngajinya yang serius, yang betul. Serius itu bukan berarti kaku, tidak. Fokus untuk tahu, paham. Fokus itu bisa beda-beda. Ada yang santai tapi tahu isinya kemana, nyatat gak banyak tapi mengerti poinnya apa. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan kaku gini, bukan begitu. Nabi kadang tertawa. Ada kurang Nabi itu 165 lah hadis-hadis tentang canda Nabi itu. Ya, Nabi kadang tertawa, ngajar kadang tertawa, kadang kelihatan bagian gigi tertentu beliau. Paling kecil-kecil senyum dan sebagainya gitu. Ada hadis-hadis tentang itu. Dan tahu tipikal umat dan muridnya tuh mengerti si fulan begini ngajinya begitu. Makanya antum kalau lihat tuh ya, di Indonesia aja itu paling indah untuk melihat ulama-ulama karakter begitu tuh. Karena akan beda, ngaji di Jawa dengan Sumatera akan beda. Sumatera dengan Kalimantan itu rasanya akan berbeda. Jadi jangan harus disamakan karakter Indonesia harus sama dengan Timur Tengah, nggak akan bisa. Karena karakternya nggak sama. Ya, yang penting itu apa? Tidak keluar dari substansinya, tapi bisa fokus ngajinya. Orang kita hafal alfiyah juga. Ya, jangan dikira orang di Arab itu bisa semuanya hafal, belum tentu. Santi-santi kita tuh luar biasa. Alfiyah hafal minimal jurumiyah, kemudian imriti naik sampai ke alfiyah dan seterusnya. Gitu. Nah, jelas ya? Jadi kalau budaya itu di setiap tempat itu bisa berbeda karena karakternya itu nggak bisa disamakan semua, tempatnya beda. Geografis itu secara geografi membentuk nanti antropologi, kebiasaan sosial, membentuk karakternya nggak sama, pakaiannya aja nggak sama. Ya, ini pakai sarung nih, dipakai di negara Arab tertentu, keluar jam segini disuitin, siut katanya tuh. Karena cuma 2 yang pakai sarung pagi-pagi keluar itu. Kalau nggak baru nikah, baru disunat. Di kita kan biasa.
Ya kan? Di tempat tertentu pakai jubah misalnya, pakai dari Arab, belum tentu juga bisa sama. Ya, coba menteri itu ikut sidang kabinet pakai jubah. Kan belum tentu juga sama. Kalau di Arab begitu. Ya, tapi budaya itu menunjukkan ada sesuatu kebiasaan di tempat tertentu sehingga kehidupan itu berwarna. Makanya Islam datang bawa tuntunan. Kalau tidak sesuai budayanya diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Kalau baik dipertahankan. Ya. Nah, kita juga seperti ini, cara ngaji itu bisa berbeda-beda. Yang penting tidak melanggar syariat. Jelas ya? Nah, ini man ta'allama, siapapun yang belajar dengan sungguh-sungguh ilman, satu ilmu apa saja. Ini pakai nakirah nih, ilman. Silahkan ngaji itu ya. Makanya saya sering katakan, coba jadwal itu dicatat. Di Al-Azhar ini ada apa saja, pengajian tafsir kapan, hadis kapan, fikih kapan, masjid ini di mana saja, nanti butuhnya apa, koordinasi. Jadi dulu saya sampaikan, sejak awal saya tiba tuh, tahulah yang awal-awal saya kajian di sini itu. Di sini ba'da maghrib, di Al-Ihsan, di As-Salam, beberapa yang lain itu. Nah, itu koordinasi. Nanti ilmunya apa saja tuh, bebas. Kalau ini menggunakan umum, bisa jadi ilmu umum pun begitu. Ilmu umum pun begitu, bisa masuk di dalamnya. Karena hakikat ilmu itu dari siapa? Allah. Untuk mengenal siapa? Allah. Makanya semua huruf yang ada di kata ilmu itu semuanya nanti mengarah ke Allah. Coba, alima, ain, lam, dan mim, itu ilmunya. Kalau ingin kuat ilmunya, diamalkan. Amal itu merubah huruf ya, di yang depan dikebelakangkan, belakang dikedepankan. Dari alima jadi amila, amal. Nanti kalau sudah bisa diamalkan dan tahu ilmunya, kita kenal jadi tanda mendekat kepada Allah. Tanda itu disebut alamun, ain, lam, dan mim. Alima, amala, alima, alama, alam. Alam itu disebut alam. Kenapa disebut alam? Karena alam itu bahasa Arabnya tanda. Tanda yang menjadikan kita kenal Allah. Puncak tertinggi kita belajar itu kenal Allah. Bukan gelar, bukan ijazah. Ijazah itu tanda kebolehan bahwa kita itu sudah boleh menyampaikan ilmu karena dianggap sudah matang. Makanya disebut ijazah dari kata ajaza yujizu ijazatan. Ajaztuka ya akhi linashri ilmik. Saya memberikan izin kepadamu, kebolehan untuk menyebarkan ilmumu karena dianggap pantas sudah mulai bisa mengajar. Karena itu dulu setiap anak yang belajar datang ke syekhnya, bacakan di hadapan syekh. Syekh menyimak. Gitu. Makanya guru juga mesti memahamkan itu, memastikan muridnya paham. Jangan sampai setelah lulus ternyata ada yang nggak paham, mengajar dia, mengajarkan yang salah. Itulah ijazah. Ya. Jadi ijazah itu penting. Tapi kepentingan itu harus digunakan dengan cara yang benar. Disebut syahadah, persaksian. Guru nyaksikan bahwa murid ini layak untuk mengajarkan ilmunya. Gitu. Jadi saya kurang sepakat kalau ada yang berpendapat misalnya, ya sudah ijazah itu nggak ada gunanya. Tidak, bukan aspek fisikal, bukan. Di dalam Islam tuh itu ada nilai yang sangat tinggi di dalamnya. Ya, ini dulu ada namanya Fatimah binti Fihir. Ini orang solehah, Bu, perempuan, Bu. Beliau berasal dari Kairawan, kemudian ke Fes, ke Maroko dengan keluarga besarnya itu, lalu membangun satu masjid, dan masjid itu didesain menjadi kampus sebelum muncul Al-Azhar, ini jauh sebelum itu. Ya. Itu yang pertama kali meragamkan di dalamnya jurusan-jurusan, bukan hanya belajar tafsir, tapi nanti ada pelajaran-pelajaran alam. Kalau kita sekarang fisika, ada matematika, ada hitungan, itu di tempat itu. Ya. Yang menarik apa? Beliau pun yang mendesain pakaian-pakaian kelulusan. Di antaranya ada pakaian toga. Ini bukan ilmu takatik, ini ada sejarahnya, lebih seruntut nih. Ya. Itu kan sekarang segi 5 ya. Kalau dulu tuh ada yang dibentuk beliau segi 4. Warnanya hitam. Awas nih, ini harus didalami. Saya tuh suka menyayangkan ya, sejarawan-sejarawan itu harus adil dalam bersikap. Ya, saya sering kali melihat kenapa kalau terkait persoalan umat Islam itu tidak jeli. Ya, saya ambil contoh begini.
Waktu saya sampaikan, Bung Karno itu sebelum menyampaikan proklamasi, itu kan salah satunya sowan sama Habib Ali Kuitang itu kan diprotes tuh. Ya. Dan sejarawan mengatakan di mana logikanya atau asumsinya, kan itu baru diamankan sama para pemuda dari Rengas Dengklok. Ya, kapan waktunya kemudian tiba-tiba bisa sowan, bisa konsultasi dan macam-macam. Jam 10 kan sudah proklamasi. Kok sejarawan pakai asumsi? Tugas Anda itu mencari informasinya, bukan memberikan asumsi. Dicek. Makanya disebut syajarah, memiliki ilmu sampai ke akar-akarnya seperti pohon. Sejarawan itu gak boleh berasumsi, mencari pembuktian, benar nggak ke situ. Nah, kita itu sudah mencari pembuktian. Sampai dicari ini sumber dari mana. Salah satu persaksiannya kan Habib Ali dulu punya murid. Siapa diantaranya? Ya, Syekh Abdullah Syafi'i yang punya Syafi'iyah sekarang. Ya, itu ada almarhumah Ibu Tuti Alawiyah, nanti punya anak itu Mas Firdaus dan sebagainya itu. Itu beliau itu diantara asisten pribadinya, murid khususnya Habib Ali Kuitang. Nanti ada punya anak lagi, nanti cek kepada anak beliau itu menyampaikan persaksiannya. Pagi-pagi sebelum berangkat itu ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, singgah dulu ke situ. Khusus ada pengawal-pengawal yang disebutkan nih, dikawal sekian, tapi karena khusus tidak semua bisa masuk, ngobrol dari situ baru berangkat kemudian untuk proklamasi. Nah, kalau bicara begitu kenapa sih susah disampaikannya? Pada sesuatu yang sudah ada pembuktian. Bahkan di kasus lain tuh ada piagam dari negaranya menyampaikan ucapan terima kasih, buktinya ada, susah diungkapkannya. Kenapa kalau giliran kontribusi umat Islam itu nggak pernah diungkap dengan jelas? Tapi kalau bicara umum sampai detil gitu, nggak boleh, harus adil. Harus adil supaya semua paham. Supaya apa? Umat Islam dikasih tahu supaya umat Islam itu menjaga negara ini, mencintai negara ini. Karena tokoh-tokoh ulamanya sudah mengorbankan dirinya, darahnya, keringatnya, air matanya supaya kita bersatu. Jangan terpecah belah, membangun, memakmurkan, mencintai negara. Penting bagi kita kenal sejarah supaya apa? Supaya kita menjaga warisan ulama kita ini. Jaga negeri ini, jangan terpecah belah. Jangan saling mencela. Ustadz-ustadznya kasih contoh. Kok bisa sekarang sesama ustadz ribut, sesama kiai ribut? Apa nggak malu sama ulama-ulama dulu? Makanya penting memviralkan pahlawan-pahlawan kita dulu itu supaya kita merasakan perjuangan mereka untuk menjaga negeri ini. Nah, kenapa sekarang para sejarawan sebagiannya, tidak semuanya, dengan bersikap kaku kalau masalah umat Islam itu? Jangan khawatir, umat Islam itu orang pertama yang akan berdiri membela negara ini ketika negara ini membutuhkan. Pasti itu. Wah, dan kecintaan pada nabinya nggak usah diragukan itu. Ya, pokoknya asal ada nama Islamnya, kalau disebut nabi cintanya luar biasa gitu kan. Ya, yang pakai tato aja bisa mauludan. Yang mabok disinggung nabinya bisa marah tuh. Cuma di sini itu. Ya, cuma di sini. Ya, waktu ada kasus tentang Quran rame-rame itu, ada kasus tentang nabi disinggung-singgung, di antara yang marah-marah itu yang ada di rumah-rumah tahanan. Cintanya pada Nabi luar biasa, berkah ini ya. Negeri kita ini berkah, jaga ya, jangan sampai terpecah. Balik ke sini ya. Nah, jadi siapapun yang belajar ilmu, saya sempurnakan biar cepat. Ilmu apapun itu tingkat tertingginya kenal Allah. Itu poinnya. Alima, ilmunya. Amila, amalkan supaya ilmu kuat. Alamin, jam'ul jama'. Allah menyifati dirinya dengan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang dari sekian kita yang tinggal di alam-alam kita ini, siapa yang sudah kenal Allah? Dari mana ayatnya Ustaz? Lihat Fusilat terakhir tuh. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Lihat di Adzariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sudah kenal belum, kata Allah? Nah, makanya kalau kita mengkaji, Anda mau jurusan apapun terserah. Kajian tentang antariksa sampai ke langit tinggi-tinggi gak kenal Allah. Yang di bumi sudah kenal. Anda sampai ke langit gak kenal Allah. Perlu sampai mana lagi tuh? Itu baru bangun tidur sudah diperkenalkan. Dimanapun aktivitas Anda, daratan, lautan, udara, mesti kenal Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil ayat. Tuh mau siang mau malam kenal Allah.
Di mana beraktivitas, kenal Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Kan kita belajar itu tafakkur. Inti tafakkur, tadzakkur, inti zikir, kenal Allah. Jadi kalau ilmu tinggi-tinggi sudah tinggi tapi nggak kenal Allah, itu belum optimal. Puncak tertingginya itu dapat kunci surga. Kunci surga itu la ilaha illallah. Itu puncak tertinggi. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan yang setelah menemukan kedalaman itu la ilaha illallah. Kita itu nggak tinggi-tinggi ilmu sudah dapat la ilaha illallah. Tinggal kunci itu dipakai buat buka pintunya. Ini ada yang dikasih kunci, saking rahmannya Allah dikasih kuncinya nggak tahu pintunya. Allah itu maha baik. Anda kalau ngaji begitu kadang nangis sendiri itu. Ya Allah, belum baik hamba bersyukur itu. Kok bisa ya? Allah itu begitu rahmannya luar biasa. Pintu surga dikasih duluan kuncinya. Kuncinya miftahul jannati la ilaha illallah. Tinggal kita mau buka, mau pakai nggak kunci itu tuh. Makanya Nabi itu kalimatnya gini. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku itu berpotensi masuk surga kecuali yang tidak pengen. Ya.